Jadi walhasil gue rekaman, di kampung udah jadi artis, tapi hidup gue masih susah. Gue lagi tuh dipanggilnya kan gue gondrong. Hei Panesu gitu. Jadi oke, kita orang yang memang taste musiknya mungkin bukan di dangdut, tapi kita dapat rezekinya di dangdut nih. Cuman waktu itu kan memang ya lagu meledak, ya kita tuh dapat nama aja sih. Oh gitu? Iya, artinya Royaltinya nggak masuk? royaltinya tuh nggak jelas. Yang dapat penyanyinya aja? Penyanyi juga kayaknya nggak dapet deh. Sebenarnya tugasnya kita adalah bagaimana cara karya kita tuh dipakai. Cuma kan memang dengan cara yang benar, perlunya kita memberikan edukasi. Nah mungkin itulah memang salah satu yang lagi diperjuangkan oleh Mas Piu dan kawan-kawan, termasuk aku ada di dalam aksi. Aku menjadi bagian dari itu karena aku merasa yang diperjuangkan itu adalah bagus. Makanya aku rata-rata deket dengan semua penyanyi yang aku tulis lagunya. Barakallahu fi umrik, barakallahu fi umrik, selamat ulang tahun, panjang umur, penuh syukur. Barakallahu fi umrik, barakallahu fi umrik, selamat hari lahir, moga sehat bahagia. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali di episode yang kesekian. Masih bersama Mas Rere di podcast Fix Mantap. Gak kekeh, au au. Nggak bisa berhenti. Ke tremor. Nah, senang sekali karena ini adalah episode yang kesekian. Dan saya berharap masih ada jutaan episode berikutnya bersama orang-orang keren dan hits pokoknya. Tentu saja hari ini saya ditemani oleh seorang bintang tamu. Idola remaja. Tahun kapan ya? Idola remaja tahun waktu itulah gitu. Masih kok. Oh, sampai sekarang masih. Karena gaulnya sama Gen Z sekarang. Ya, langsung kenalin saja siapakah dia. Halo, saya Adibal. Nggak kuku. Au. Ya, dan pemirsa bersama saya Caca Handika. Caca Handika itu luar biasa loh. Kamu tahu lagu All by Myself? Itu kan mendunia sekali ya. Itu Caca Handika kan yang punya? Freddie Mercury kayaknya. Wow, Caca Handika. Jaja Miharja. Caca Handika. Gitu. Kan dia yang masak sendiri. Makan sendiri all by myself. All by myself. Jadi begitu ya. Itu versi dangdutnya, bro. Ya, versi dangdutnya. Oke, Adibal, thank you banget loh. Makasih. Hadir di Mas Rere. Fix Mantap ya. Iya. Setelah melobi kamu berbulan-bulan, akhirnya ada juga waktunya hari ini. Aku sih merasa tersanjung karena begitu aku lihat channelnya yang hadir tuh orang-orang istimewa. Oh, pastinya. Jadi, sebenarnya saya yang beruntung sekali diundang ke sini loh. Makasih loh. Dan merendah tapi meninggikan mutu sebenarnya. Aku yang thank you. Enggak, sebetulnya aku bukan dangduters, tapi aku penikmat dangdut gitu. Nah, karena usia, ya aku tahu pencipta lagu zaman dulu itu ya yang hits ya, Fasaldat gitu kan, Mukhtar B gitu, ya zaman-zaman kakek lu lah gitu. Nah, aku belum paham ya dunia dangdut yang sekarang gitu. Kemarin ngobrol tuh sama Eri Susan. Wah, Eri Susan ada siapa ya? anak tetangga. Anak tetangga suka main karet. Kayaknya pernah denger gitu. Dia bilang, gue kerjasama sama Adibal gitu. Terus datang lagi Kiki Amira. Itu siapa lagi tuh? Nah, ada anaknya tukang es. Dia Kiki, I'm sorry. Anak tukang es sebelah. Enggak, dia bilang juga, wow, saya ini Kak, saya sempat keluarin single karya Adibal. Adibal. Gue penasaran dong. Gue chat GPT, Adibal tuh siapa? Ternyata anak gaul. Boleh dong ceritain gimana ceritanya awalnya sampai jadi anak gaul? Gitu. Gaul, emang gue gaul sampai sekarang sih. Maksudnya gaul yang gaul. Itu yang tak bosan itu. Gimana awalnya bisa sampai begaul? Ya,
Waktu itu ceritanya kan masih Masih muda banget ya. masih muda banget, masih belasan. Itu usia Masih belasan. berapa? Kayaknya aku tuh mulai merintis tuh di 17-18 tahun deh. Oh, 16, itu 17, 18. lagi seger-segernya ya, Pak. Masih seger sih sekarang. Oke. Statementnya tuh menjerumuskan, soalnya lagi seger-segernya, tapi sekarang udah gak seger Enggak, gitu. maksudnya lagi seger-segernya. Oh, iya. Sekarang masih seger, tapi waktu itu seger-segernya. Masih, Oke. Oke. Jadi waktu itu dapat kontrak. Setelah sekian lama berjuang, itu dapat kontrak rekaman dari Mahasuara ya. Oke. Mahasuara tuh dulu grupnya musika juga lah. Oh, gitu. oke. Jadi awalnya kontraknya solo album. Solo album. Jadi karena waktu itu aku kan anak-anak SMA zaman dulu tuh pasti nggak kayak sekarang ya. Zaman itu kayaknya kita tuh jauh dari dangdut ya. Oke. Jadi itu memang dapat kontraknya itu Lagu pop. Karena aku dulu waktu zaman SMA itu memang banyak main di band. Anak band dulu. Main band juga, suka banget dengan R&B, hip hop, blues gitu-gitu. Jadi bukan dangdut ya? Bukan dangdut. Bukan dangdut dulu gitu. Maksudnya terus kemudian dapat kontrak Mahasuara tuh label dangdut yang lagi pengen bikin side label musiknya pop. Gitu loh. Nah, salah satu artis yang di awal-awal tuh aku dikontrak 3 album gitu. Nah, zaman itu kan memang agak-agak anak baru tuh susah banget muncul ya. Gitu. Jadi kayaknya mereka tuh mungkin udah sakti di dangdut, udah zaman itu udah ada Manis Manja, udah ada Lilis Karlina dan kawan-kawan gitu. Kayaknya satu album, sebenarnya waktu itu katanya penjualannya bagus. Album yang penjualannya itu dulu Berlayar di Awan, Jalan Datar atau apa. Jadi itu genrenya pop. Sebenarnya genre lagu utamanya justru pop Melayu. Tapi ke bawah-bawahnya tuh ada reggae, ada pop rock, ada macem-macem gitu. Karena mereka kayaknya mengakomodir aku. Oke, nanti rekaman gini-gini, tapi ujung-ujungnya tetap pop Melayu. Jadi dikasih angin surga doang ya. Dikasih angin surga, wah asik nih project gini gitu. Ujung-ujungnya begitu dipoting kan dulu kan, mana lagu yang paling ini? Oh, ini ada pop Melayu bagus, ini lagi tren pop Melayu zaman itu. Lagi pop Melayu agak-agak Malaysia atau apa gitu ya. Walhasil akhirnya dengan kompromi sekian banyak gitu, akhirnya ya udah, daripada udah lama diperjuangkan terus nggak diambil, udah ambil deh, ngalah dulu. Aku mikirnya kan, oh mungkin diawali dengan gini-gini dulu deh, dengan ini dulu mungkin nanti akan sesuai dengan yang diinginkan gitu. Rekaman lah satu album itu. Waktu itu laku sih 100 ribuan lah. Lumayan dong. Tapi nggak kedenger, secara lagunya laku, tapi secara brand artisnya nggak kedengeran. Lagunya kayak apa sih? Karena pop Melayu. Kayak apa lagunya? Salah satu yang meledak itu di album itu Jalan Datar sebenarnya. Gimana lagunya? Cinta bawa duka, rindu balas dendam, tinggalku kecewa. Tahu lagu itu? Ya itu album pertama. Oh, itu lagunya yang populer. Yang populer. Orangnya enggak. Tapi di dunia dangdut memang begitu kan? Gitu. Banyak lagu yang populer, tapi penyanyinya enggak populer gitu. Ada yang gitu, ada yang enggak sih. Nah, yang kamu termasuk yang termasuk yang begitu. Kasian banget gue ya. Maksudnya itu kan. Puas ya gue puas ya. Mempertegas gitu puas. Kapan lagi lo bisa ngata-ngatain gue ya. Terus tapi lagu itu populer, saya tahu lagu itu. Terus itu solo ya. Cuman waktu itu populernya hanya di kaset. Secara brand, karena dulu kan promo susah ya. Artinya itu dulu zona abu-abu. Kalau dulu tuh kayaknya lo kalau nggak pop banget, nggak yang R&B pop banget atau dangdut banget. Itu susah. Ini Melayu ini ya. di abu-abu. Jadi di zona abu-abu. Jadi promonya tuh agak susah gitu. Jadi walhasil gue rekaman di kampung udah jadi artis, tapi hidup gue masih susah. Di kampung udah heboh udah heboh banget gitu. Sama kayak Bobby. Gitu. Terus artis tapi gue masih susah hidup gue gitu ya. Mau pulang kampung gak punya duit gitu ya? Punya sih. Kalau Bobby kemarin gue udah jadi artis, pulang kampung ya dia kan artis, duit gue 300 ribu doang. Punya, cuman gak sebanyak yang orang pikirin gitu ya. Kalau untuk pulang kampung masih bisa lah ya gitu. Terus akhirnya aku dikontrak 3 album. Terus kayaknya produsernya tuh gak sabaran kayaknya. Ya, gak sabaran. Kemudian mereka tuh punya project Gaul itu. Project Gaul itu udah lama dikerjain, tapi nggak di-approve sama produser atasnya gitu. Alasannya ya
belum bagus aja waktu itu. Belum waktunya. Belum ada yang suaranya bagus kayak gua waktu itu. Sombong kan? Bagus kan di situ suaranya kan? Enggak sih, enggak. Maaf ya, aduh. Nggak apa-apa. Sombong dikit nggak apa-apa. Gitu. Ntar habis itu kan dijatohin. Iya, oke. Waktu itu kemudian muncul aku, dulu mereka udah bertiga, kemudian muncul aku plus ada Saipul Jamil waktu itu. Tadinya Gaul itu bertiga. Projectnya bertiga, terus muncullah masukin aku, karena dianggap mungkin secara penjualan kurang kaset komersil. kaset bagus. Kaset bagus. Berarti Adibal nih ada dulu Adi Syahrul namanya ya. Kan gue Adi Syahrul Hartono gitu ya. Terus secara penjualan bagus, tapi secara branding kurang. Nah ini anak berarti ada marketnya gitu. Nah gue dimasukin deh ke sana. Mereka tuh kan background model-model, gue doang yang paling jelek waktu itu. Masa sih? Ganteng begini dia paling jelek ya? Iya, di antara yang lain. maksudnya yang lain kan tinggi-tinggi. Kan mereka kan memang backgroundnya model, pemain sinetron atau apa. Gue merasa kayaknya gue nggak cocok deh. Maksudnya kok gue nyempil di situ? Kok gue nyempil gitu di sana gitu. Ya nggak jelek sih, biasa aja guanya. Gitu. Dulunya gue merasa ganteng, gabung sama mereka jadi merasa biasa aja guanya. Gitu. Ya. Terus akhirnya aku nggak mau awalnya, kan aku kontraknya bukan itu. Kenapa harus dialihkan ke sana? Gitu. Ya biasalah produser pinter ya. Oh ya udah, berarti kita lagi nggak mau produksi yang itu. Berarti kamu digantung kontraknya. Aduh. Gitu. Nggak kelar-kelar dong ya. Nggak kelar-kelar ya. Gitu. Terus memang waktu itu dangdut lagi hype atau apa. Dan emang kelompok-kelompok itu Gaul kan juga lagi apa istilahnya boyband cakep kan lagi marak. Belum ada. Di pop lain, di genre lain. Justru aku tuh tadinya pertama aku tuh tidak terlalu suka dengan dangdut dan aku tidak suka boyband. That is the problem. Satu-satunya waktu itu boyband yang aku suka tuh ya Boyz II Men. Nah, gitu, sombong ya. Beneran. Sombong ya, oke. Jadi aku kebarat-baratan seleranya ya. Enggak memang. Ya emang gitu sih. Karena R&B banget kamu orangnya ya. Ya gue waktu itu dengernya memang ya yang lainnya denger, Red Hot Chili Peppers masih denger, terus kayak zaman itu Craig David masih denger, yang dengerinnya gitu loh. Mukhtar B nggak denger ya? Cakakan Mukhtar B, Fasaldat gitu nggak dengerin ya? Tahu, karena kan sebenarnya kan gue berjuang tuh lama. Berjuangnya kan lama, jadi otomatis bergaul dengan seniman itu banyak. Jadi sebenarnya tahu, tapi aku merasa that's not me gitu. Bukan aku. Gitu. Ya, akhirnya waktu itu banyak berpikir lah, banyak diskusi. Ya udahlah, daripada gue nganggur, gantung kontrak nggak bisa ke tempat lain. Ya udah gue coba deh. Gitu. Gue coba deh digaul gitu. Ya udah gitu. Ya kebetulan teman-teman juga welcome gitu. Ini. Dan 3 bulan aja prosesnya kita gabung langsung di approve. Nah, karena memang waktunya dikeluarkan itu ya. Karena memang ya itu, album pertama gue juga dulu lumayan jalan gitu. Cuman ada marketnya Melayu. Makanya kemudian diambil lagi lagu Jalan Datar itu, direproduksi lagi di album pertamanya Gaul. Gitu. Karena lagunya oke, tapi guanya nggak ngangkat sebagai artis. Brandingnya kurang, jadi diangkatlah Jalan Datar itu kembali menjadi lagu utamanya Gaul. Dan gitu. ternyata ngangkat. Boom. Iya. 5 cowok cakep itu. 4 akhirnya. Akhirnya 4. Karena yang satu nggak pede. Nggak pede. Nggak usah dibahas sih. Kenapa nggak pede? Kan kamu bilang mereka ganteng-ganteng, suaranya bagus. Apa karena kamu masuk jadi dia nggak pede? Kayaknya. Sabar. Antara mungkin gini, gue nih ganteng-ganteng kenapa nyelip yang biasa aja ya? Jadi gue mundur gitu ya? Jadinya berempat. Kamu, Saipul Jamil, suaminya Iyeth Bustami, Eka Sapta, sama ada Dian namanya. Dan itu langsung berkibar di sana. Langsung meledak. Langsung kita tuh jadi icon. Zaman itu tuh lagi, ternyata aku baru tahu. Kita tuh dibikin kayak plagiat Epse. Iya, emang zaman itu Epse kan. Epse aku kan nggak terlalu ngikutin ya. Kamu ngikutinnya kan Boyz II Men ya, jadi Epse nggak ngerti lah ya. Aku sih ngikutin yang inilah, yang R&B pop. Jadi dia nggak ngikutin yang Korea, nggak ngikutin juga gitu. Jadi kita tuh, aku tuh baru dipanggilnya, Epse gitu. Terus si Saipul jadi apa, Siti jadi apa, aku jadi apa gitu. Sementara lu nggak ngerti itu apaan. Akhirnya gue lagi tuh dipanggilnya kan gue gondrong. Panesu gitu.
Oh, kamu jadi Vanessa Wu-nya. Saat itu, ya saat itu sih kalau si Ipul dia happy dipanggil siapa sih yang itu yang ya anggota Jerian gitu. Kalau gue apa sih? Apa sih? Karena menurut gue juga zaman dulu tuh episode juga aneh gitu kan, cowok-cowok dandan gitu ya. Itu jauh banget dari gua sih. Pretty boy gitu. Gitu. Sementara kamu waktu itu macho boy ya, bukan pretty boy. Enggak sih, sebenarnya enggak sok macho juga ya. Tapi aku bergaulnya memang sama seniman-seniman yang memang ya lebih agak-agak just be yourself gitu. Agak-agak pretty gitu. Agak bandel lah dikit ya. Agak-agak melenceng dari jalur yang ada. Iya, cuman gue khawatir pulang dari sini gue pretty. Lu nyindir gue. Lu mau ngajak berantem sama gue. Oke, itu salah satu perjalanan lo sehingga kamu dikenal di dunia dangdut. Kemudian dikenal kita waktu itu tuh satu hari kita bisa 3-4 program TV lah. Wah. Karena the one and only waktu itu tampilannya memang dibikin oleh label itu, tampilannya dibikin lebih masa kini kekinian. Walaupun sekarang begitu gue lihat, kok gitu, gue dulu begitu banget. Banget ya. Enggak, zaman itu kan zaman itu keren. Kita MTV tuh setiap saat kita gitu. di semua program pokoknya yang kan pakai you can see gitu kan. Iya, zaman itu keren ya. Kamu pakai you can see juga ya? Iya. Bentuknya kayak apa ya, penasaran. Badan gue dulu bagus. Oh, badan bagus, rambut panjang. Rambut panjang. Dan setiap gue tampil harus dicatok sama ini. Di FC-in. Oh, itu jadi apa itu tolak kamu ya, istilahnya tolak pertama kamu sehingga menjadi seorang musisi di tanah air ini ya. Itu memang mungkin jalan Tuhan. Hal yang memang tidak gue inginkan, kemudian harus gue jalani, dan ternyata itu jalan gue gitu. Membawa berkahnya berkah gitu, karena memang nggak kebayang sih dulu jadi gitu. Oh oke. Nah, gitu. Kamu kan seorang penyanyi, terus tiba-tiba sekarang kamu lebih terkenal jadi seorang musisi dangdut. Sementara kamu bilang gue nggak dangdut banget gitu, gue dulu lebih ke R&B banget. Nah, gimana ceritanya? Jadi sebenarnya begitu kita kan muncul di industri itu susah ya. Kalau kata orang sekarang lo muncul dengan cara apapun dulu, gue dibilangin sih sama ya orang-orang yang senior. Udah yang penting muncul dulu aja. Nanti begitu lo sudah punya brand, lo nanti bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya itu kan 2002 ya. Gue rekaman yang lagu pertama 2001. 2002 selama 4 tahun itu ya kita lumayan famous lah ya gitu. Apa namanya? Mulai agak susah tuh kalau misalnya belanja nawar tuh udah mulai dikatain gitu. Udah malu ya. Lo artis kok nawar sih gitu, udah mulai gitu ya. Udah mulai susah lah kemana-mana. Beban ya Bu, udah mulai beban. Iya. Terus sampai pada merasa udah lumayan orang tahu, udah punya link, punya apa. Terus aku kan udah kuliah waktu itu, udah mulai kuliah, ambil kuliahnya bisnis, mulai ngerti lah gitu. Gimana kira-kira gue menyikapi diri gue di industri ini. Gitu. Kayaknya nggak cukup sih, kayaknya kalau cuma nyanyi-nyanyi doang gitu. Apalagi saingan tuh bermunculan ya. Dan pas di 2005-2006 kan gue deket sama Eri Susan. Deket dalam arti? Deket dalam arti sahabatan. Temenan. Ya, sahabatan bestian lah ya. Belum ada kata bestie waktu itu. Belum ada kata bestie waktu itu. Belum ada kata bestie. Ya, berteman lah. Ya dia memang dia salah satu orang yang menurut aku di dangdut tuh keren. Di era itu, zaman punya itu karakter. Keren banget tampilannya atau apa, dan kalau memang kita lagi karaokean tuh dia tuh memang bawain lagu-lagunya ya Beyonce, Mariah Carey, Christina Aguilera yang gitu-gitu lah. Jadi klop lah ya sama kamu ya. Klop lah gitu. Jadi kita orang yang memang taste musiknya mungkin bukan di dangdut, tapi kita dapat rezekinya di dangdut nih, gitu. Terus doing something yuk gitu, bikin something yuk gitu, ngapain nih gitu. Maksudnya Eri itu udah males tuh 7 tahun gak mau keluar album. Terus gue bilang, dia cerita, gue bikinin deh gitu kan. Dia kan lagi seneng dengan yang dance atau apa. Gue bikinin deh yang pasti lo suka gitu. Akhirnya gue bikin lah waktu itu satu album kita produserin bareng, kita kerjain sendiri bareng-bareng. Ya jangan buang waktuku itu. Yang itu. Sudahlah aku yang menyerah. Itu karya kamu. Aku. Jadi di album itu aku nulis ada 6 lagu, ada Muara Kasih Bunda. Muara Kasih Bunda yang keren banget itu ya. Terus ada Mari Berdendang, ada duet juga Aku Tak Tergoda, Jangan Buang Waktuku, dan Ku Harus apa? Harus sebelum. Belum. Sebelum itu. Dan alhamdulillahnya
boom. Oke. Boom. Kayak raya lah kalian berdua. Boom. Eri Susan yang sudah karya. Oh, kamu? Aku masih biasa aja. Pasti pencipta lagu suka begitu. Oke. Ya. Eri Susan banyak job segala macam nenek. Ya gue sih Lu melihat saja kebahagiaan Eri Susan. Better sih daripada sebelumnya karena order kan banyak, yang minta lagu banyak. Tapi kan kalau pencipta lagu dulu tuh kan, apalagi awal-awal tuh nggak semahal penyanyi ya. Kalau memang misalnya penyanyi begitu dia boom bisa ratusan juta, kalau gua paling bisa tour kemana-mana. Bisa tour kemana-mana. Ya kalau aku ya penciptanya nonton dia di TV. Ya dulu 10 juta tuh udah mahal. Oh ya, gitu tapi ya. tahun itu aku udah menjadi salah satu komposer termahal lah. Oh itu 10 juta? 10 juta zaman itu. Kasian. Zaman lumayan itu. Orang masih jualan lagu 500.000 1 juta. Udah 10 juta. Jadi sebenarnya udah lumayan. Udah lumayan. Ya, tapi udah 10 juta beli putus selesai. Enggak sih karena aku juga ngerti tentang hak cipta sedikit-sedikit. Enggak ada yang beli putus sih. Oh oke. Jadi semuanya ya hak pakai. Oke. Gitu cerita. Dari situ kamu jadi semakin dan alhamdulillah begitu itu jalan, tiba-tiba Inul muncul kan dengan goyang ngebornya. Nah, itu tahun berapa? Itu tahun berapa ya? 2005, 2004, 2005. Oke. Ya. Yang fenomena dan guling-guling itu. Ya, walhasil kita-kitanya sopan-sopan tuh agak ketutup lagi. Jadi karena tuntutan pasar, event organizer maunya semuanya yang goyang-goyang. Yang jungkir balik. Ya, jungkir balik. Waktu muncullah bermacam goyangan. Goyang kayang, goyang apa-apa. Kita tuh bingung mau bikin goyang apa ya gitu. Oke. Akhirnya mulai speed job lagi tuh gaul. Oke. Tapi gue selamat sama project itu. Jadi ketutup tuh sama goyangan itu. Ya pokoknya job kita tuh berkurang banyak lah. Iya, karena memang waktu itu demam itu. Ya, enggak kita aja. Tapi sebenarnya kalau gaul itu masih agak ketolong karena kan memang kita laki-laki. Nggak ada yang lain ya, hanya gaul gitu. Cuma udah nggak menjadi prioritas karena sebelumnya kan kita tuh setiap event tuh pasti ada kita. Oh gitu. Gitu. Sekarang tuh masih ada, tapi tadinya yang utama jadi second liner gitu. Oke. Gitu. Ya industri kan memang begitu. Memang turun naik ya. Apa yang lagi naik itu yang viral, kemudian kitanya agak mundur sejenak, kita mau ngapain lagi gitu. Nah terus akhirnya bagaimana cara kamu menyikapi itu? Kan gaul jadi agak-agak nggak sekenceng kemarin. Cipta lagu juga agak-agak ciptaan lagu gue berkualitas nih. Sementara yang sekarang mereka itu belum punya lagu loh, tapi mereka udah ngetop dengan jungkir baliknya. Gimana tuh cara kamu menyikapinya? Kamu menyikapi. Jadi sebenarnya kita tuh ya namanya di entertainment tuh memang harus punya banyak nyawa sih kalau menurut aku ya. Jadi, karena dari awal memang aku udah mengamati senior-senior yang tadinya menurut gue hebat banget gitu ya. Tapi begitu ketemu ternyata in real life-nya nggak sehebat itu. Banyak juga yang susah gitu. Nah, jadi gambaran buat gue, berarti gue nggak boleh hanya nyanyi doang nih. Gitu. Karena begitu misalnya kita tergantikan sama yang muda-muda, yang lain. Kalau cuma nyanyi doang, lewat nih gue gitu. Lah. Ya akhirnya aku mencoba untuk dapat jalan mulai menjadi produser komposer. Jadi bukan hanya pencipta lagu, tapi udah jadi gue yang produce semuanya. Mikirin semuanya. Nah, jadi produksi apa segala macam. Karena dari gaul sebenarnya memang yang produksi yang di urusan produksi itu gue. Jadi apa-apa tuh emang gue yang ngurusin, produsernya terima beres gitu. Jadi itu pengalaman berharga kemudian yang gue pakai pada saat belajar untuk memproduksi gitu. Jadi semuanya diproduksi sendiri. Gitu. Dan karena di era itu meledak yang album pertamanya yang Eri Susan gitu. Kemudian banyak tawaran untuk nulis lagu segala macam atau apa, ya gaul sih masih jalan walaupun nggak sekenceng dulu gitu ya. Jalan setahun, jalan 2 tahun, jalan 3 tahun nggak lagi. Ya akunya sih fine aja pada akhirnya. Cuman waktu itu kan memang ya lagu meledak, ya kita tuh dapat nama aja sih. Oh gitu. Iya, artinya royaltinya tuh nggak jelas. Nggak jadi bisa dibilang nggak ada. Yang dapat penyanyinya aja. Penyanyi juga kayaknya nggak dapet deh. Oh, besar. Maksudnya jadi dia dapat dari off air aja. Dia dapat dari off air. Nah waktu itu kan sebenarnya kita titip edar ya. Ya, katanya sih lagunya booming meledak di mana-mana, tapi sebenarnya secara hasil nggak balik modal juga. Oh gitu. Nggak tahu kenapa itu. Apa yang terjadi waktu itu? Ya karena yang tahu kan mereka. Oh, kamu nggak ingin cari tahu? Lebih ke nggak ngerti sih. Jadi tapi gue tahu ada yang salah nih gitu. Jadi iklimnya dari dulu emang seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya era dulu era mekanik, era zaman kaset CD tuh kita sebagai
penyanyi, pencipta lagu tuh hampir nggak 0%. ngarepin itu sih. Oh, pokoknya populer, job gue banyak gitu. Berarti kasihan pencipta lagunya dong ya? Iya, emang kasihan. Kasihan ya. Kasihan, makanya begitu sekarang banyak gerakan-gerakan tentang pencipta lagu, ya aku salah satunya yang aktif untuk ikutan gitu. Ayo gitu. Cuma dengan pendekatannya aku lah gitu. Nah, tapi saya lihat statement kamu di I don't know, saya sempat selintas aja. Yang mana? I don't know, di Instagram waktu itu atau di YouTube gitu. Kamu justru bilang dengan adanya kasus itu ya. Jadi pertama waktu itu si Agnes Mo disomasi sama pencipta lagunya si Ari Bias. Waktu itu kita udah datangkan ke sini Ari Bias. Kemudian habis itu menyusul Lesti disomasi dengan pencipta lagunya. Tapi kamu sempat keluar statement, pakai aja lagu gue. Artinya secara sekilas kamu menyetujui. Enggak. Ya gini, sebenarnya tugasnya kita adalah bagaimana cara karya kita tuh dipakai. Cuma kan memang dengan cara yang benar, perlunya kita memberikan edukasi gitu loh. Jadi karena aku juga kebetulan punya label, punya publishing, gitu. Jadi berkepentingan banget sih agar laguku dibawakan sebanyak-banyaknya oleh para penyanyi biar lebih populer. Jangan sampai kemudian si penyanyi itu pada takut bawain karya-karya kita. Takut disomasi. Iya. Cuma memang ya kalau memang tidak mentang-mentang aku pencipta lagu, terus kemudian ada pencipta lagu yang salah, gue belain juga, nggak juga. Gitu, artinya pencipta lagu dan penyanyi itu harus ada simbiosis mutualismenya. Jadi harus bekerja sama bagaimana agar sebuah karya itu bisa terpublish dengan baik penyanyinya atau pencipta lagunya ya harus mendapatkan benefitnya masing-masing gitu. Nah, tapi gara-gara kasus ini ada beberapa musisi yang terpecah. Nah, yang pure pencipta lagu mereka menuntut haknya. Tapi yang mereka pencipta lagu dan juga performer, mereka ya bebas-bebas aja deh, silahkan. Gitu. Sehingga sampai sekarang ini belum ketemu titik terangnya. Nah, kamu sebagai seorang performer dan juga seorang pencipta lagu dan sebagai produser, apa pendapat kamu? Begini ya. Ini udah mulai masuk ke hak cipta nih. Iya dong. Kan kamu yang mengarahkan. Gitu. Tadi saya mau intermezzo banyak-banyak, tapi gitu. kamu udah mengarahkan. Oke lah, nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau menurut aku emosi kan gue. Lanjut. Biasanya kan host yang mengarahkan ya. Masa narasumbernya mengarahkan ya. Ya udah, oke, lanjut. Gitu. Jadi sebenarnya begini, aku memahami banget apa yang terjadi dengan kasus Agnes Mo dan Ari Bias, dan aku juga memahami apa yang terjadi antara Lesti dan Yeni Dores. Takut banget nyebut nama Yeni Dores. Enggak. Undang lah ke sini. Iya, nanti saya. Baik kok dia sebenarnya. Tapi galak itu. Itu yang cewek itu galak. Iya, ngeri gue. Gue takut sama. Soalnya kalau dia nggak galak, dia nggak viral, kan dia penyanyi juga. Dia penyanyi. Emang pengen viral ya? Iya. Oke. Kan sekarang semua orang pengen viral. Oh iya, benar. Mancing dah. Ternyata tukang gosip, Pak. Oke, lanjut. Iya. Jadi kalau yang dibahas oleh Ari Bias itu kan performing right. Yes. Gitu ya. Kalau yang dibahas oleh Yeni Dores dan Lesti kan mechanical right. Itu adalah terkait dengan penggunaan lagu untuk cover dan lain-lain gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau secara mechanical sebenarnya kalau sistem yang ada itu sudah cukup bagus gitu loh. Jadi sebenarnya royalti kita, kalau dibilang pencipta lagu tuh banyak yang susah, nggak juga. Justru dengan era yang sekarang itu banyak banget pencipta lagu yang memang diuntungkan dan makmur. Gitu ya? Iya. Karena kan tahunnya kan cuma royalti kan terbagi-bagi. Ada royalti digital yang memang itu yang paling gede sekarang. Okay? Terus ada juga royalti yang masuk mechanical, ada juga royalti performing right gitu. Jadi sebenarnya kalau secara digital kan dan mechanical kan tidak ribut-ribut, termasuk aksi. Undang-undangnya sudah jelas. Enggak, maksudnya pelaksanaannya juga udah jelas. Gitu. Karena pembagiannya juga udah jelas. Karena aplikasi-aplikasi yang memang menggunakan itu sudah punya sistemnya. Sehingga itu tidak menjadi masalah gitu. Yang menjadikan masalah adalah kalau yang dipermasalahkan oleh aksi kan lebih ke performing right. Gitu. Jadi karena gini, kalau untuk penyanyi pencipta lagu yang lagunya banyak gitu ya, dan masih produktif, anggaplah salah satunya mungkin Adibal misalkan Meli atau aku atau apa, kita lagunya masih banyak warawiri di digital, itu royaltinya memang masih sangat bagus. Ya. Tapi kan ada juga penyanyi-penyanyi pencipta lagu yang lama, yang lagunya masih sering dibawakan di panggung-panggung segala macam atau apa,
tapi di digital udah enggak, yang mereka tuh nggak dapet. Nah mungkin itulah memang salah satu yang lagi diperjuangkan oleh Mas Piu dan kawan-kawan, termasuk aku ada di dalam aksi gitu ya. Oh, kamu di aksi juga? Ada. Aku menjadi bagian dari itu karena aku merasa yang diperjuangkan itu adalah bagus. Gitu ya. Yang diperjuangkan adalah itu karena tidak semua orang pencipta lagu itu yang sudah almarhum apa yang memang sudah lama-lama itu lagunya masih bagus di digital. Tapi harusnya mereka masih mendapatkan manfaat yang besar dari lagu-lagunya karena di panggung-panggung masih digunakan. Nah, itu yang memang tidak sampai ke mereka. Gitu. Karena apa? Karena kan secara undang-undang kan katanya pertunjukan itu kan bayarnya ke LMKN. LMK atau LMKN ya. Jadi pertanyaannya sudah sanggup mengkolek enggak semuanya gitu. Nah, gitu. Karena sejauh ini aku pun merasa laguku banyak dibawain gitu. Maksudnya termasuk oleh ya Lesti, Ari Susan, terus Nasar, Inul Daratista, Dewi Persik. Kamu dapat? Aku sih sering banget lihat mereka di postingan-postingan untuk menyanyikan lagu aku. Tapi emang royaltinya nggak ada. Kecuali kalau memang mereka bikin konser di Jakarta. Misalkan kayak konser kayak yang di Jakarta lah, yang gede-gede itu ada laporannya. Tapi kalau memang mereka bikin di luar kota tuh hampir nggak ada. Gitu. Nah, itu yang kamu perjuangkan juga saat ini? Iya, artinya memang masih ada yang salah. Masih ada yang salah dengan sistemnya gitu. Karena kan mungkin LMK-nya bekerja, tapi mungkin tidak menjangkau wilayah-wilayah yang jauh itu. Gitu. Harusnya bekerja sama dengan penyanyinya. Harusnya, nah itulah yang sedang diperjuangkan oleh aksi bahwa ya udah mungkin sistemnya tidak cocok mungkin untuk di Indonesia ya karena memang dari luar negeri juga sistem yang kita perjuangkan udah kepake, udah dari lama-lama udah berjalan kan. Gitu. Cuma kalau di Indonesia tuh mungkin agak berbeda. Belum update. Karena tidak semua event sini kan pakai IO. Iya betul. Misalnya kan kayak kawinan, kondak itu kan nggak pakai. Sementara karya-karya kita dipakai dan harusnya dibayar mahal. Gitu. Nah itu yang belum sampai mungkin ke wilayah kerjanya LMKN atau LMK gitu, sehingga diperjuangkanlah oleh aksi. Jadi di sini yang salah siapa? Kenapa? Sistem sih. Sistem sih. Gitu maksudnya. Dan aku sih melihat kalau dari sisi beberapa teman-teman aku terakhir melihat dari wawancara Ariel sama Kang Arman, itu mereka juga sebenarnya paham. Cuma mungkin yang mereka mau itu adalah jangan dituntut yang di belakang-belakang dong gitu, yang udah-udah jangan gitu. Mungkin kalau yang di tahun berjalan jangan yang lama-lama. Gitu. Karena kalau itu memang dituntut mungkin juga akan menjadi sebuah permasalahan yang besar gitu. Karena dari dulu-dulu nggak ada aturan jelasnya. Nggak ada aturan. Sebenarnya dari dulu udah ada undang-undangnya, cuma memang tidak berjalan. Tidak terlaksana dengan baik. Berat ya omongan kita ya. Memang gue datang kesini mau ngomong yang berat. Gitu ya. Ngomong ringan udah. Soalnya Kang Caca. Soalnya Mas Rene kelihatan ini gitu berkaca-kaca dan pusing gitu. Nah, harapan kamu ke depan untuk situasi yang seperti sekarang sebagai pencipta lagu. Ya mungkin gini, kalau mungkin kalau dari teman-teman termasuk aku ya, kita sebenarnya cukup sih dengan royalti yang ada. Oh, cukup ya? Cukup sebenarnya, artinya cukup banyak, cukup bagus. Cukup banyak gitu. Untuk kamu, untuk aku. Nah, untuk yang lain? Nah, itulah yang lagi kita perjuangkan. Gitu. Karena mungkin ada teman-teman juga yang memang kan lagu kamu ratusan. Nah, kalau yang lagunya cuma 2 dan meledak terus. Yang tadi aku bilang mungkin juga ada yang lagunya ratusan, tapi memang lagunya sedang tidak ramai di digital. Gitu. Karena sebenarnya yang paling gede dari royalti itu saat ini adalah digital. Dan untuk digital sejauh ini memang aku bagus gitu, sehingga sebenarnya kalaupun sekarang speak up mensosialisasikan ini adalah lebih kepada mengedukasi aja sih sebenarnya. Ayo dong gitu, maksudnya kita bisa kok berjalan bareng-bareng, bisa kok sukses bareng-bareng gitu. Artinya kalau pencipta lagunya itu makmur, mereka juga akan lebih mudah untuk berkarya. Lagunya juga nggak sedih-sedih banget semua ya gitu. Gitu kan kalau lagu dangdut kan sedih-sedih banget. Kebanyakan. Bubuk bambu. Termiskin di dunia. Sepiring berdua. Jeritan hati. Sepiring berdua. Ya siapa tahu nanti setelah kaya raya ya lagunya jadi stable bersama gitu kan, bagi-bagi harta gitu. Hidup foya-foya judulnya begitu. Jadi ya lagunya mau duit enggak gitu. Terus sekarang kan bagi duit dong lagunya kan gitu.
Oke, luar biasa. Nah, selama kamu memperjuangkan ini ada titik-titik yang menjanjikan nggak? Aku sih merasa sebenarnya begitu permasalahan ini menjadi Mencuat. sebuah mencuat, itu kan kita jadi kayak bertanya-tanya ya, oh something wrong, ada apa nih gitu. Jadi sebenarnya apapun itu hasilnya, ini adalah sebuah hal yang bagus, sebuah pembelajaran buat semuanya bahwa lagu itu ada pemiliknya loh, ada pencipta lagunya loh, kita harus notice loh, kita harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Karena sekarang juga beberapa teman penyanyi atau manajemen mulai nanya, Kak, ini lagu ciptaan siapa? Kenapa? Kita mau bawain, takut kalau ditunggu. Nah, akhirnya begitu Udah kan. mulai begitu pada akhirnya. Jadi kemarin itu saya sempat pengen cover lagu. Walaupun saya bukan penyanyi, saya pengen gitu. Karena saya di rumah suka karaokean. Nah, ada lagunya Adibal tuh yang harus tuh. Kan ada karaoke-nya ya. Oh, ya gitu. Ada karaoke-nya kan. Oh, terima kasih loh. Baik kan? Ya. Luar biasa. Nah, itu kualitas karaoke-nya juga original kan? Original. Nah, tapi saya mau nyanyi, mau ngerekam, mau tampilin misalkan di Instagram. Takut Sebenarnya kalau misalnya itu adalah karaoke yang pakai musik asli, aman-aman aja. Karena secara sistem udah kedetek dia akan royaltinya akan lari ke pemilik master atau penyanyi. Oh gitu. Kecuali kalau memang misalnya Mas Rere ini memproduksi lagu itu dengan musik baru, dengan video klip baru segala macam, itu memang idealnya berizin. Oke. Jadi kalau misalkan saya ingin memproduksi lagu itu, saya harus minta izin dulu sama kamu. Iya. Oh gitu. oke. Ke publishing atau ke kita sih. Itu. Itu kena bayar. Banyak cara sih sekarang ya. Gitu. Kalau di era sekarang sebenarnya tuh kan tidak semua orang tuh memulai bisa bayar. Gitu. Ada sistem yang bagus juga yang memang bekerja sama dengan pencipta lagunya bagi hasil itu bisa. Oh ada bisa. Kok. Jadi bisa dibicarakan ya dengan pencipta lagu yang ada. Ya, semudah itu sih. Semudah itu. Cuman belum teredukasi aja ya masyarakat Indonesia ini ya. Jadi dengan kenapa aku speak up untuk jangan takut untuk cover lagu, untuk apa? Karena sebenarnya pertama ya komposer juga perlu lagunya dibawakan oleh penyanyi, apalagi penyanyi lagi viral. Kemudian kalau memang misalnya lagunya dinaikkan oleh penyanyi yang lain, itu juga kan membawa benefit untuk dua orang harusnya, pencipta lagu dan penyanyi. Jadi kalau kita tuh saling berkolaborasi kan hasilnya akan bagus. Gitu. Jadi makmur bersama itu tadi ya. Kadang-kadang juga yang cover nggak ngerti. Kalau di aku sih biasanya kan punya publishing. Kalau di aku biasanya kalau ada teman-teman yang cover, kemudian keywordnya naik atau apa, kita kasih teguran bahwa ini lagu gue nih. Lagu dari kita. Jadi kita kerjasama yuk. Gitu. Jadi ada solusinya sebetulnya ya, ada win-win solution lah. Nggak main tuntut gitu, nggak ya. Oke. Jadi segala sesuatu bisa dikomunikasikan dengan baik. Bisa dong. Makanya aku itu yang selalu bilang bahwa aku setuju dengan apa yang lagi diperjuangkan oleh teman-teman sekarang. Cuma mungkin kalau kayak Teh Rika, kayak yang lain-lain, kayak mereka tuh lebih terbuka, harus gini. Kalau aku lebih persuasif lah. Oke. Karena semua yang memang menggunakan karya-karyaku tuh kebanyakan memang teman-teman dan murid-muridku gitu. Oke. Jadi aku lebih mengedukasi, ayo begini caranya. Yuk pilih jalan yang benar yuk gitu ya. Jangan sampai ada terjadi masalah di belakang. Oke. Nah, Adibal, ini sekarang ini kan zaman AI. Yang notabene orang AI apa AI sih sebenarnya baca? AI. Kok AI kan? Iya. Ya kan bahasa Indonesia. AI deh. Ya udah. Komplain aja kerjaannya. Ya udah AI. Siap. Ya sekarang kan zaman AI. AI kan AI. Ya. Nah, untuk sebagian orang kebutuhan-kebutuhan tertentu itu mempermudah. Iya. Nah, dan itu lumayan menurut saya. Ini kan kayak misalkan kerjaan desain. Gue bisa dengan mudah muncul desain. Atau gue pengen bikin semacam jingle untuk produk gue. Hanya dengan itu muncul tuh bagus gitu dengan suara yang bagus gitu, walaupun nggak sebagus kita produksi ya gitu. Dengan penyanyi asli atau apa, tapi lumayan. Mengancam nggak sih dengan profesi kamu sebagai seorang penyanyi? Sebenarnya penyanyi dan pencipta lagu. Sebenarnya iya sih. Oh, mengancam. Sebenarnya iya, maksudnya suka tidak suka ya. Sekarang tuh
di dunia fotografi, di dunia desain segala macam, AI itu menjadi semacam kayak Ancaman. shortcut gitu. Kita nggak perlu bayar mahal-mahal. Kayak sekarang misalnya, aduh lagi males foto, ambil mukanya ganti baju pakai AI, itu kan udah semudah itu ya. Gitu. Itu hal yang memang nggak bisa kita hindari. Tinggal bagaimana caranya kita menyikapinya gitu. Kalau aku sih sebenarnya, ya untungnya sebelum zaman AI laguku udah banyak. Jadi nggak masalah juga ya? Jadi masalah nggak masalah jadinya. Gitu. Nah kalau sekarang kalau aku sih malah ikut menggunakan juga. Oh gitu. Ikut menggunakan, maksud gini. Kalau dulu kan kadang-kadang kita kalau mau cari inspirasi gitu bikin liriknya gitu. Bikin segala macam, karena kan stuck juga ya. Aduh, ngapain dulu ya? Gua hangout dulu kemana deh gitu. Gua kemana. Cari inspirasi. Kalau sekarang ya udah di rumah lagi nulis tapi gue bingung nih. Gue bisa minta tolong AI. Oke. Artinya lebih ke cari ide sih. Coba bikin lagu tema bintek. Gue bisa lihat. Itu bisa menjadi sumber inspirasi juga di aku. Gitu. Yang kedua, biasanya aku kalau misalnya nulis lagu, kadang-kadang ada beberapa lirik itu udah jadi tapi akunya nggak seret. Aku bisa masukin ke AI biasanya. Karena aku orangnya perfeksionis. Pakai atau dan atau itu kadang-kadang ribet gitu. Kadang-kadang itu sangat membantu. Oh, jadi sangat membantu. Jadi kamu memakai teknologi aku itu. Menggunakan. Jadi sebetulnya teknologi itu bisa digunakan dengan bijak ya. Tapi tidak 100%, hanya sebagai semacam kayak sumber inspirasi aja sih. Karena pinter banget ya itu ya. Iya, pinter banget. Ya. Iya, tapi apapun yang terjadi bahwa ide dari manusia tetap lebih bagus daripada ide mesin kan. Iya. Gitu ya. Nah, sebagai seorang pencipta lagu, gimana cara Adibal tetap mengikuti tren ya, tetap relate dengan selera pasar dari dulu sampai sekarang. Kan dari dulu sampai sekarang kamu eksis nih. Dan hits lah lumayan gitu ya. Lumayan nih. Ada lumayannya loh. Gitu. Kalau musik jangan nanggung-nanggung. Ya udah hits banget gitu ya. Gimana cara kamu? Tapi nggak ikhlas tadi bilang bangetnya. Hits banget tuh, emosi gue. Gimana cara kamu itu menjaga eksistensi kamu? Ya. Jadi menurut aku sebenarnya untuk bisa bertahan di industri, pertama kita harus ngamatin tren. Aku ngikutin kok. Apa yang lagi disukai masyarakat, nggak hanya Indonesia, internasional dari dulu memang gue ngikutin. Jadi hari-harinya memang justru aku jarang dengar karya-karyaku sebenarnya. Kenapa? Ya karena menurut aku ya udah karyaku segitulah, aku hatam lah ya gitu. Jarang denger gitu. Jadi justru aku coba mencoba untuk hal-hal baru atau apa dan mencoba untuk beradaptasi gitu. Misalkan kayak sekarang pegang program misalnya ada akademi gitu misalnya, muridnya Gen Z. Oh berarti cara ngajarnya harus beda. Gue belajar tuh Gen Z tuh kayak apa, gitu loh. Terus misalnya seleranya seperti apa. Satu, dan kemudian intinya sebenarnya adalah kolaborasi sih. Jadi aku tuh membuka ruang untuk diriku untuk mengkolaborasikan apa yang aku punya dengan hal-hal lain yang walaupun kadang-kadang itu nggak klik sama aku. Gitu. Jadi walaupun aku tuh mungkin agak perfeksionis, tapi sangat open mind sih untuk semua hal ya, gitu. Termasuk untuk hal-hal yang ini apa sih gitu. Misalnya ada lagu tiba-tiba meledak. Sementara biasanya orang kan bilang, ih lagu begitu ada meledak. Nah, orang mungkin bilang begitu. Yes. Kalau gue enggak. Pasti ada something yang membuat lagu ini meledak. Contohnya Garam Madu misalkan. Iya. Dia tiba-tiba boom gitu. Iya, jadi dari something pasti membuat dia nih jadi disukai. Jadi bukannya malah nyinyir atau malah iri, kita malah mengulik. Ya, aku malah ngulik. Oh ini yang bikin. Oh ini gitu. Oh, nilai tambahnya ini. Jadi kemudian itu juga bisa menjadi semacam kayak tambahan referensi buat aku gitu. Oh, oke. Gitu. Nah, selama berkarir di dunia cipta lagu berarti sudah berapa lama tuh sampai sekarang? 2005 sampai sekarang. Jadi 20 tahun. Udah istilahnya kenyang dong ya asam garamnya. Belum sih. Belum kenyang. Masih ingin berkarya terus. Iya sih. Seharusnya seperti itu ya. Sih. Karena sebenarnya gini, aku tuh kadang-kadang gue tuh merasa gue tuh udah lama gitu ya. Tapi ada beberapa senior tuh yang udah lama banget gitu, yang kata gue, ini orang tuh udah tua bukannya tobat atau apa gitu ya. Kadang-kadang. Tapi mereka tuh kalau ketemu tuh masih wah ini gitu. Jadi kadang-kadang aku mikir,
Berarti akunya sok tua ya. Padahal Dia- sebetulnya masih muda Ah, dia, enggak, masih udah- 20 tahun, 29. 20-an. 20-an lah ya. Mhm. 17 kan? Aku 18. 18. Ya. 18 tengah lah ya. 18 tahun yang lalu usia saya 28. Puas hidup lo. Ngajak berantem aja dari tadi, heran. Kayaknya aku suka kalau lagi lihat kamu ngomel. Oh gitu. Bibirnya tuh agak aneh gitu. Mak banget ya, mak banget kan. Nah, dari karya-karya kamu sudah berapa ratus, berapa ribu? Yang sudah ditulis mungkin sekitar hampir 500 lah. Sudah 400, hampir 500. Kalau yang sudah rilis? Yang sudah rilis itu kayaknya hampir 400-an. 400-an. Tapi yang hits itu nggak sampai 100 sih. Oh oke, itu Ya, yang hits banget. Hits banget. Karya yang mana yang menurut kamu ini adalah the best dari Adiba? Yang paling banyak ngasilin duit deh. Oh itu yang Kalau mana? the best Yang mana? yang banyak ngasilin duit tuh yang pasti Muara Kasih Bunda. Muara Kasih Bunda. Cintai Aku Karena Oh, Allah. oke. Terus Gerimis Manda Hati. Yang gimana sih lagunya? Dimanapun kau berada. Oh Terus oke. itu. Itu Kalau oke. tahu. Ya tahu. Terus- Saya penikmat kok. Jangan-jangan emang Caca Handika ini. Terus. Terus kemudian sudah ada mawar putih inul, Mm-mm. ya. Terus ayah hatiku tergoda Oh, nafas. dasar. Sama lagu-lagu Lesti lah Oh, yang sama baru. sama. Lesti, Selfie itu jadi duit semua lah. Kalau dihitung-hitung sudah berapa miliar yang kamu dapat dari lagu-lagu itu? Banyak lah ya. Banyak ya. Dan saya sudah bayar pajak ya. Sudah bayar pajak. Kalau royalti karya cipta kan memang udah otomatis pajaknya. Otomatis pajak Jadi nggak- udah ada pajak. Jadi nggak perlu takut juga ngomongin royalti sih, gitu ya. Hmm. Yang pasti kalau jauh lebih baik di era digital sekarang ini dibandingkan yang dulu-dulu gitu. Karena kalau sekarang itu tidak bisa dimanipulasi si royalti itu harusnya. Gitu ya. Nah, untuk menciptakan sebuah karya, misalkan kamu di request, misalkan Mbak Inul nih, request, bikinin gue lagu deh, gitu. Bagaimana cara kamu menciptakan nyawa dari lagu itu ke Inul? Aku riset dulu. Riset. Ya, maksudnya pertama dia lagi into dengan lagu, lagi seneng banget dengan lagu yang seperti apa. Oke. Kedua, apa yang kamu rasakan sekarang? Makanya aku rata-rata deket dengan semua penyanyi yang aku tulis lagunya. Oke. Karena biasanya ada proses kayak kita ngobrol, Pendekatan kita secara apa, emosional. gitu. Ya, gue semuanya tuh begitu lagunya jadi, lagunya gue banget. Nah, dari itu yang susah. Oke. Gitu makanya bisa dibilang memang aku tuh nggak pernah yang nyodorin lagu gitu. Ini lagu buat ini nggak pernah gitu. Oke. Karena semua itu bisa by request. Gitu. Ya itu. Nah, kendala kamu apa? Atau aku mengamati. Mengamati. Misalnya Lesti lagi ada kejadian apa nih? Gitu. Kemarin misalnya Kemarin ada RT atau apa nih gitu. Kan kamu gue langsung bikin sedikit lagu. banyak kan gue tahu lah tentang Oke. dia ya, segala macam. Ya gue jadi kayak impersonate menjadi dia gitu. Jadi korban KDRT gitu ya. Enggak gitu. Lu mancing ya kan kondisinya dia mancing mulu. Gue nggak bilang itu sih. Maaf ya Dede, bukan saya yang bilang ya. Ini lemes emang mulutnya. Terus. Jadi aku kira-kira kalau dia dalam situasi ini, dia tuh merasakan apa ya, membayangkan apa gitu. Jadi dan biasanya deket. Nah mungkin karena kita ada kedekatan emosional, sering ngobrol, sering apa gitu. Jadi biasanya, Kak, kok lu kayak nyeritain gua sih gitu. Itu yang biasanya justru digemari. Jadi Yang biasanya jadi pada booming akhirnya, ya? kalau udah begitu berarti biasanya penontonnya relate. Oke, Gitu. karena penyanyinya juga membawakannya sepenuh jiwa gitu ya. Betul. Oh, luar biasa. Kamu pinter sekali ya. Apa? Pinter sekali kamu. Lumayan lah. Nah. sebelum dijatuhin sama dia. Nah, oke. Adiba, kamu menjadi seorang pencipta lagu, juga seorang produser. Nah, bagaimana? Apa kendala kamu menjalani itu? Sementara kan sistem royalti lagi acak-adut lah, ini itu. Nah, kendalanya apa dalam menjalani bisnis itu? Kalau aku sebenarnya tuh nggak terlalu berpikir yang kejauhan gitu. Oke. Ya ini maksudnya gini, sebagai komposer, ya gue pasti suka nulis lagu. Oke. Sebagai produser,
suka Ya, gue harus memproduksi lagu. doing something lah gitu. Maksudnya nggak bisa tuh nunggu misalnya, oh lagi rame gini gue ikutan, nggak bisa. Harus melakukan sesuatu lah. Karena kalau enggak stuck juga kan gitu. Jadi kalau di aku tuh ya udah bikin aja sesuatu yang menurut aku kayaknya nih enak nih. Terus kayaknya trennya lagi masuk nih. Perihal nanti hasilnya gimana. Sebenarnya nggak terlalu aku pikirin sih. Oke. Ya, just doing something. Oh, kalau yang terbaik pasti duitnya datang gitu ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Kadang-kadang ada hal-hal yang memang di luar perkiraan tiba-tiba jadi duit gitu. Oke. Kadang-kadang ada juga yang wah ini kayaknya nih bakalan meledak, nggak jalan. Nggak jalan. Malah yang biasa-biasa aja kadang boom. Kadang-kadang. Tapi kan nggak biasa-biasa juga karena kan aku nggak mau mengerjakan hal yang biasa-biasa. Samba. Karya kamu selalu yang terbaik Iya, ya. harus. Ya masa buang duit, buang energi, terus Buang waktu untuk mengerjakan yang biasa-biasa. Enggak gue banget. Enggak gue banget. Nah, oke, Adiba juga seorang vocal coach ya. Iya. Sejak kapan? Sebenarnya ngajar tuh pekerjaan yang paling gue benci. Lah kok kamu jalanin? Ada duitnya? Enggak juga, dipaksa waktu itu. Siapa yang maksa kamu? Ada itu Oma Seli Pontong. Oke, siapa Dulu dia? dia dulu orang dari Indosiar, dia juga pencipta lagu juga. Pencipta lagu yang sohor juga dan salah satu orang yang aku amati gitu. Oke. Jadi satu waktu amati karena apa? ya karena menurut aku sepak terjangnya tuh oke. Oh, oke. Dan hebat lah menurut aku ya gitu. Terus satu waktu sebenarnya aku tuh diminta tolong untuk bikin theme song. Jadi untuk The Academy Asia. Oh, oke. The Academy Asia dan ternyata emang dia udah lama nyari gua. Dia bilang kan lagunya sering dipakai ya. Wah, yang gimana sih lagunya? Enggak lagu na untuk mama. Salah satunya itu lagunya dia. Oke. Ya itu dia lagu anak-anak yang banyak. Enggak, theme songnya. Oh, theme songnya boleh. Enggak apa-apa. Pengen denger aja. Ayo adu nyali yang gitulah. Gitu aja. Iya. Jangan banyak-banyak, suara gue mahal. Oh iya. Sombong. Oh iya, itu yang Itu beda nanti. Maksudnya sama tata logam beda. Ajak saya rekaman dong. Oke, lanjut. Dari situ terus kemudian awalnya dia emang nyariin aku gitu. Kita pengen bikin something yang dangdut tapi kelasnya Asia gitu. Karena dia ngelihat karya-karyaku kan. Ini ada nih lagu. Wah, ini jangan buang waktuku yang ada di sana. Ini lagu aneh nih, nggak pernah ada di dangdut kayak gini gitu. Terus ya biarlah. Ya sudahlah. Oke. Terus itu kan R&B dangdut ya gitu, konsepnya. Itu R&B dangdut gitu. Jadi karena aku dulu tuh memang banyak di R&B dan itu aku coba masukin di project-project awal memang R&B hip hop gitu. Terus kemudian dia dengar lagi Arabik. Gitu. Terus dia dengar juga lagi Muara Kasih Bunda. Dia juga dengar ini orang yang sama tapi kok lagunya warnanya beda-beda ya. Biasanya kan kalau pencipta lagu itu ya udah warnanya ya mirip-mirip. Ya, mereka gitu. Setipe ya. Bisa emang gendernya dia begini nih. Bisa ketebak, oh ini pasti lagunya si inilah, ini pasti lagunya ini. Dia bilang, ini kok orang aneh gitu. Aku dianggapnya aneh waktu itu emang. Orang yang sama tapi lagunya berbeda-beda. Kayak mood swing ya. Kayak mood swing gitu. Kayak mood swing gitu. Jadi kemudian dia penasaran, dia cari tahu, dapat kontaknya aku. Diminta tolong bikin theme song yang tadinya dangdut yang biasa, pure dangdut, menjadi terdengar internasional gitu. Oh, maksudnya taste-nya jadi internasional gitu. Jadi agak PR ya, gitu. Akhirnya ketemu, ya udah kita bantu produksinya. Kita masukin rap, kita masukin soul, unsur lain, ada soul, musiknya kita bikin sedemikian rupa, tapi rasa dangdutnya masih kuat. Gitu. Akhirnya ketemu, terus dia ngeliat aku mengarahkan vokal. Waktu kan diisi oleh juara-juara The Academy, dia melihat aku cara aku mengarahkan vokal gitu. Terus, kalau lagi dangdut harus dangdut banget begini. Kalau lagi lagi soul harus begini. Lagi agak blues lagi begini, rock agak begini gitu. Kemudian, selesai project itu. Besoknya dia minta tolong aku datang ke Indosiar. Mas Adi katanya. Kenapa? Aku tuh lagi seneng banget katanya. Seneng kenapa Mbak? Iya, kemarin berhasil tuh. Yang lagu kemarin. Oh iya, syukurlah Mbak. Bukan itu katanya. Akhirnya Tuhan menjawab doa-doaku katanya gitu. Doa-doaku katanya.
apa tuh Mbak? Saya tuh selama ini mencari orang yang memang seperti Mas Adibal katanya. Jadi multi genre, bisa ini, tapi tidak menghilangkan rasanya gitu. Oh ya makasih Mbak. Ya ini mau minta tolong lagi nih, apa? Untuk pegang program ini, musik director dan coachnya. Oke. Nggak mau Mbak, aku bilang nggak mau. Aku tuh nggak sabaran. Kalau musik director oke dong. Oke. Coachnya Tapi yang pokoknya kata-kata guru tuh aku udah nyerah. Aku bilang, aku orangnya nggak sabaran. Jangan Mbak, karena dalam benak aku tuh guru tuh harus sabar. Ya, harus sabar. Mbak, jangan jadi guru lah aku Mbak, jangan Mbak. Aku nggak cocok jadi guru itu. Kalau cuma mendirect, oke lah aku bantuin. Bisa cikgu, please bantuin gitu. Terus nggak mau tetap nggak mau pulang. Nggak Mbak, terima kasih gitu. Pertama waktu itu karena memang aku merasa nggak cocok. Jadi guru adalah profesi yang kuhindari sebenarnya. Nggak ada dari awal gitu. Ya. Terus rezeki lagi bagus waktu itu. Oh, kamu lagi lagi banyak apa namanya? Lagi banyak lagu naik. Lagi royalti lagi kenceng, lagi apa. Jadi kayaknya ya nggak harus kerjain itu juga gitu. Nggak deh Mbak, makasih gitu. Nggak. Terus besok telepon lagi, Mas Adi, please ini gini. Terus ya karena aku suka juga dengan dia ya. Maksudnya orangnya baik banget. Loh Mas Eli, baik banget orangnya. Akhirnya biasa kalau program TV itu kan 13 episode biasanya awal-awal bilang, "Oke, aku ambil ya Mbak," gitu. Terus tapi aku jangan dikontrak. Oke. Lepasan aku aja. Jangan dikontrak. Aku coba dulu aja. Sehingga nanti kalau emang tiba-tiba nggak cocok, terus gue nggak perlu dipecat. Cari aman ya. Iya, gue nggak perlu baper, nggak dipecat. Jadi nggak usah ya udahan aja gitu. Lepasan aja. Ya gue juga nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Tapi jangan dikontrak panjang-panjang. Aku nyoba aja dulu 5 episode deh gitu. Ya, ternyata ya dasarnya akunya orang yang bertanggung jawab dan baik hati ya sih. Dasarnya aku tuh memang pekerja. Aku tuh pekerja dan kalau dikasih tugas pasti aku all out. Apapun itu. Jadi aku hanya banyak belajar untuk bagaimana coaching, bagaimana ini ya karena udah sering mendirect vokal juga. Jadi ya aku coba pendekatannya adalah dengan gayaku lah gitu. Ternyata cocok. Programnya top rating. Wih, keberuntungan selalu ini ya berada di kan dulu gue nggak mau dangdut, ternyata meledaknya di dangdut. Ini gue nggak mau jadi guru, taunya rezekinya di vocal coach. Gitu. Jadi dianggap berhasil segala macam atau apa. Dan ternyata ketidaksabaran gua tuh itu cocok untuk program stripping semacam talent search. Gitu. Karena memang di program itu kita tidak bisa tuh harus fast learning. Jadi gua tuh dulu galak banget sih gua. Jadi galak ya. Bener ya, Tia, galak dia ya? Galak ya? Sama Tia enggak karena dia gini, in case. Jadi kalau memang penyanyinya itu bagus, cepet nangkep ya enggak, gue sayang malah. Terima kasih udah meringankan pekerjaan gue. Terima kasih. Sementara untuk peserta di akademi kan dari kampung, penyanyi baru. Enggak, untungnya yang kalau di Akademi Asia tuh artis semua. Jadi dan kualitas bagus semua. Rata-rata bagus lah ya. Gitu. Yang paling yang ribet adalah ngajarin cekok dangdut itu ya, kadang-kadang susah ya gitu. Dan keuntungannya lagi kalau gue udah nggak sabaran nih, aduh lama banget. Ini udah gue contohin, lu tiruin gitu. Gitu. Jadi copy paste udah bikin gitu. Jadi ternyata ketidaksabaran aku dan memang pengalaman jam terbang aku selama ini tuh memang itu yang dibutuhkan ternyata untuk menjadi coach sebuah program talent search. Nggak bisa kita tuh yang memang ayo belajar teknik, pernapasan begini dulu, ini dulu itu nggak masuk. Karena keburu tersenggol, keburu bye gitu ya. Betul tuh ya. Jadi harus tegas, cepat, padat, berisi gitu ya. Nah, kendalanya apa tuh? Tantangan terbesar dari vocal coach, kemudian kamu juga vokalis, kemudian komposer, produser. Nah kan pasti ada tantangan-tantangan tersendiri tuh. Untuk jadi vocal coach sendiri apa tantangannya? Kalau menurut aku sih semua pekerjaan apapun itu ya. Kalau jadi komposer, pertama tantangannya adalah kalau lu tidak hits, hidup lu susah terus. Beneran. Jadi harus hit. Harus hits dan pandai membranding diri sih. Jadi kadang-kadang ada juga yang sudah hits tapi orang tidak kenal. Nggak branding. Gitu ya. Makanya jangan baper kalau emang tiba-tiba penyanyinya nggak tahu mencipta lagunya. Kan gitu banyak kan. Ada yang baper kan. Dia tidak berterima kasih sama aku, tidak pernah sowan, tidak pernah kelanungan. Kadang-kadang penyanyi juga nggak tahu. Gitu makanya di era sekarang menurut aku sih
siapapun itu, termasuk Branding, komposer, lo harus branding. Bagaimana caranya? Ya ada sosial media, lo muncul dong. Ya misalnya kayak aku punya program namanya Kisah di Balik Lagu. Jadi aku menceritakan proses berkaryanya lagu-lagu aku. Jadi orang tahu, oh ini Adibal yang bikin lagunya ini gitu. Karena suka tidak suka harus diakui bahwa misalnya lagu Sekali Seumur Hidup, orang bilangnya bukan lagu Adibal. Orang bilangnya, oh lagu Lesti. Iya. Atau bisa tiba-tiba dia posting di sosial media, Teh Lesti izin ya nyanyinya gitu. Ya memang yang membuat lagu itu terkenal kan Populer Lesti. adalah Lesti. Ya jadi gue nggak perlu baper juga sih dengan itu. Gitu ya. Berarti oh lagunya terkenal, gue bikin dong konten. Oh gue loh yang nulis lagunya Sekali Seumur Hidup. That's it. Jadi dari diri sendiri, Iya. nggak usah menunggu dari pihak lain. Jangan nyalahin penyanyinya. Gitu. Karena kadang-kadang lagu hits orang tuh lebih kenal penyanyinya daripada pencipta lagunya. Cinta lagu. Nah, jadi kalau pencipta lagunya juga pengen eksis, ya bikin branding dong. Ya. Jadi tantangannya itu. Nah, kalau misalnya Jadi vocal coach, kita udah latihan bagus-bagus, wah bagus banget, JR bagus banget, nenek. Tiba-tiba waktu perform, waktu perform fail, gagal gitu. Yang dikomplain kita. Oh gitu sih Mas Adi, gini gitu. Ya untungnya kan kita JR rame-rame ya. Ada yang belain sih. Emang kalau dia nyanyi salah pada saat live, salah kita. Kan JR-nya bagus gitu. Iya, itu salah satu kendalanya. Intinya sih mental sih sebenarnya ya. Jadi kalau aku sih sebenarnya setiap pekerjaan itu adalah teamwork. Misalnya termasuk ini kan teamwork ya. Nanti kalau ini nggak naik konten ini berarti salah teamwork, bukan salah gua ya. Kalau kita tahu. Ya Pak Produser ya. Kalian Pak Produser ya. Catat ya. Awas kalau konten ini nggak naik ya. Kurang branding berarti ya. Bukan, soalnya kan gue pengen diundang lagi. Seru kan gitu. Kita nanti gibahin yang lain. Oh iya benar. Gitu. Jadi menurut aku sih makanya dalam setiap pekerjaan tuh ada teamwork. Makanya aku sih apapun itu kita selalu ngobrol. Gitu. Jadi bagaimana lingkungan kerjanya nyaman, apa-apa tuh diskusi, apa-apa tuh ngobrol. Jadi nggak mentang-mentang misalnya aku dikasih wewenang yang besar, kemudian seenaknya enggak. Apa-apa tuh aku komunikasi, diskusi apa-apa. Dengan tim ya? Ya. Yang penting kita persiapkan sebaik-baiknya kontestannya. Begitu dia perform, itu udah tanggung jawabnya dia. Gitu. Ya. Kalau sebagai produser permasalahan cuma satu. Lo bikin produksi, ngabisin duit banyak, terus produknya nggak laku. Pernah nggak ngalamin hal kayak gitu? Sering. Jadi judulnya rugi ya? Iya, gua tuh dari 2005 ya. Dari 2005 sampai 2013, hidup gua melarat. Oh gitu? Banyak habis harta benda untuk kenekatan, karena gue pengen jadi produser. Biasanya produk lu nggak laku tuh karena apa? Karena idealisme kamu atau karena kan kalau karyamu tadi udah bilang gue nggak mau karya yang biasa-biasa. Ya kadang-kadang nggak ketebak kalau karya itu. Maksudnya nggak ketebak. Kita merasa sudah bikin sesuatu yang bagus banget, ternyata nggak jalan gitu. Ya misalnya kayak Mora Kasih Bunda, itu lagu 2006 itu meledak banget, tapi nggak jadi duit. Kenapa? Ya nggak tahu. Maksudnya entah saat itu duitnya tuh ditutup-tutupi. Bukan Eri ya. Maksudnya oleh pihak yang kita bekerja sama. Atau memang sistem royalti waktu itu memang belum jelas. Terus kemudian gue bikin label 2014. 2014 jalan, gue produksi sendiri, jadi banyak duit. I see. Gitu. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi sebetulnya banyak mafia juga ya di sana ya. Nggak gitu sih, mafia banyaknya di Italia. Iya, kasarnya seperti itu. Gitu. Jadi ya kita memang harus banyak belajar sih di industri ini. Jadi aku tuh mencoba untuk belajar dari kegagalan-kegagalan. Udah belajar aja masih banyak gagal. Jadi menurut aku sih kalau memang kita berbisnis di bidang apapun, yang namanya rugi itu wajar, harus siap. Gitu. Jadi sampai pada tahap sebenarnya 2013 tuh gue hampir nyerah. Ini kayaknya gue udah mulai tambah umur ya gitu. Gue gak kaya-kaya juga nih gitu. Maksudnya perasaan gue tuh udah rajin ya. Udah udah karyanya dibilang bagus. Branding juga udah bagus gitu. Tapi kok mentok ya gitu. Terus kemudian ada satu udah tahun ini kalau emang gak ada ya udah gue kan
lumayan bisa bisnis juga gitu. Sekolah lulusan bisnis kan. Oke. Kayaknya gue mau doing something lah, mau lakuin yang lain lah gitu. Ya ini ya hobi aja lah. Bisa jadi apa yang Tuhan berikan ke aku rajin, bisa bikin karya, bikin apa, bisa jadi ini cobaannya. Mungkin emang rezeki gue nggak di sini. Oke. Gitu. Sampai dalam tahap itu pernah. Terus kemudian saking gue berserahnya, tiba-tiba di akhir tahun ada 3 lagu gue meledak bersamaan. Oh, apa aja itu? Waktu itu Cintai Aku Karena Allah, Oke. Mawar Putih, Mawar Putih. Gerimis Melanda Hati. Oke. Plus lagu Muara Kasih Bunda. Muara Kasih Bunda. Tiba-tiba dar gitu. Nah begitu itu berjalan, aku mulai lagi membangun yang sudah tadinya sudah kehabisan modal mulai tak bagusin, mulai bikin kantor. Jadi begitu dapat rezeki itu bukan bikin rumah dulu, enggak, bukan mobil dulu. Aku bikin kantor, bikin pekerjaannya dibagusin apa. Terus kemudian baru pelan-pelan beli yang lain-lain. Oke, dan akhirnya sampai sekarang. Sekarang. Nah, seorang Adibal sendiri merasa bahwa kamu berada di puncak popularitas kamu. Baik dari karya maupun dari maksudnya dari produksi ataupun dari karya kamu, itu saat kapan? Aku sebenarnya tidak mau merasa di puncak ya. Oke. Karena biasa kalau udah di puncak gak bisa ngapa-ngapain. Oke. Iya gak sih? Bisa turun. Jadi turun gak enak. Jadi sebenarnya nggak ada hal-hal yang membuat aku merasa gue paling wow, enggak sih gitu. Maksudnya menurut aku ya dikerjain aja, nggak terlalu mikirin yang gitu-gitu sih. Oke. Aku tuh kerja tuh nggak terlalu mikirin hasil sebenarnya. Oke. Just lakukan yang terbaik. Gue kerja keras, enjoy. Kalau ada hasilnya ya gue happy, nggak ada hasilnya ya udah. Berkarya lagi. As simple as that. Jadi sebenarnya nggak terlalu mikirin tentang gue sudah sampai mana, enggak. Terus pencapaian gue apa, enggak sih. Ya, nikmati aja perjalanan. Nikmati aja. Artinya kalau memang misalnya kemudian kayak sekarang aku tuh banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan sosial, terus merangkul junior-junior untuk kolaborasi bareng atau apa. Ya pertama adalah menurut aku kan ada prinsip bahwa lu semakin berguna buat lingkungan lu, hidup lu lebih bernilai lah gitu ya. Jadi kalau punya kelebihan terus entah itu dalam skill atau apapun, kemudian itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, itu malah jadi bagus. Misalkan kayak sekarang aku tuh punya program namanya Dangdut Berbagi. Apa itu? Dangdut Berbagi tuh aku bikin semacam kayak channel YouTube dan kegiatan live, baik itu live TikTok atau YouTube, di mana hasil-hasilnya tuh 100% aku alokasikan untuk kegiatan sosial. Entah itu kita kunjungan ke anak yatim atau musisi-musisi yang memang membutuhkan kalau lagi sakit, kita alokasikan ke sana. Karena menurut aku gini, dulu kan kalau memang misalnya ada yang seniman sakit, kita tuh kumpul-kumpul gitu ya. Atau minta sumbangan, nyumbang dong buat ini, nyumbang kok gimana ya? Menyedihkan gitu ya. Ya, dan kadang-kadang mungkin yang penyanyinya juga nyinyir ya. Minta sumbangan mulu dah gitu ya. Gitu. Tapi aku rasa dengan karya-karya yang aku punya sekarang, misalnya aku bilang nih, misalnya Mbak Inul, kemarin aku tuh Mbak Inul nyanyi dong 1-2 lagu, taruh di channel Dangdut Berbagi ya. Tiba-tiba hasilnya bagus. Dia malah seneng. Oh ya? aku mau gitu. Jadi kalau memang dimintain duit kan gak enak minta-minta ya. Tapi kalau diminta untuk berkarya di channelku, ayo. Jadi sebetulnya tujuannya sama tapi konsepnya berbeda. Ya, konsepnya berbeda. Dan itu juga bagus ya hasilnya ya. Jadi satu sisi mereka berkarya dan satu sisi memang mereka beramal. Ada beramal. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat Adibal. Ngobrolan hari ini Gak beres kan? Gak beres beneran. Oke, Bal, aku pengen nanya. Ini ada 7 pertanyaan, short question. Jadi kamu harus menjawab secara spontan ya. Wah serem ini ya. Minum dulu ya. Iya boleh diminum. Ini serem nih. Enggak, ringan-ringan aja. Karena konsepnya hiburan, oke? Justru harus yang serem. Biar naik penontonnya. Pop atau dangdut? Boleh dua-duanya? No, pilih salah satu. Dangdut sih. Nyanyi atau nyiptain lagu? Nulis lagu. Materi lagu yang bagus atau kualitas vokal yang bagus? Materi lagu yang bagus. Ciptain lagu dadakan atau ngejuriin dadakan? Ciptain lagu dadakan. Lirik atau melodi duluan? Bareng sih biasanya gue ya. Bareng biasanya. Bikin lagu Mars untuk sekolah atau jingle lagu partai?
Emas untuk sekolah. Oke. Pertanyaannya kadang-kadang ya produser gue. Karena gue Sekolahannya siapa sih? Oke, kita kupas pop atau dangdut? Hah? Tadi bilang, Ya sebenarnya aku tuh sangat open genre. oke. Ya jadi semua jenis musik aku denger karena itu menjadi semacam kayak referensi dan menambah musikalitas ya. Karena berbeda dengan komposer lain, kalau aku tuh biasanya kalau komposer lain mungkin nulis lagu tuh ya harus lagunya gue banget Oke. komposernya. Oke. Kalau aku nulis lagu misalnya untuk Lesti harus Lesti banget. Oke. Untuk Eri Susan harus Eri Susan banget. Untuk Inul harus Inul banget. Mm. Untuk Nasar harus Nasar banget. Jadi aku mengalahkan egoku. Kenapa? Agar nanti karya-karyaku nggak monoton gitu, nggak ya adibel gitu. Jadi dinamis ya, Iya, gitu. di mana variatif ya, di Iya. sini beda, di sini beda. Gitu. Oh, oke. Jadi karena dangdut itu sudah sekian lama memberikan banyak hal ke aku ya, pastinya kalau harus milih ya dangdut lah. Dangdut lah ya. Nyanyi atau ciptain lagu? Iya. Tadi bilang? Sebenarnya aku tuh happy banget nulis lagu ya. Gitu nulis lagu tuh menjadi sebuah Nyawa. wisata apa ya? Bukan spiritual. Kayak karena aku dari SMA tuh memang suka baca sastra, memang suka nonton film-film yang memang berat gitu ya. Terus cita-citanya dulu jadi profesor gitu. Jadi memang aku sangat imajinatif sehingga begitu nulis lagu tuh aku tuh kayak berkarya wisata gitu. Oke, jadi emang dari jiwa ya, Dari jiwa. karena kamu menikmatinya sekali ya. Oke, materi lagu bagus atau kualitas vokal bagus? Aku sih fokus bikin materi lagu bagus sih ya. Oh ya. Karena kadang-kadang apalagi dulu waktu berjuang ya. Kan gue nggak bisa milih ya penyanyi ya. Yang penting laku deh. Jadi yang penting karya lu Walaupun bagus. dalam hati, ya Allah lagu gue jadi rusak gitu misalnya. Dinyanyiin jadi rusak, tapi kan nggak punya pilihan, yang penting lagu dulu ya. Iya, Karena menurut aku sebuah lagu misalnya kalau dinyanyikan oleh penyanyi A dia nggak berhasil, kan nanti kalau lagunya bagus dinyanyikan penyanyi B bisa berhasil. Bisa berhasil, Gitu. berarti yang penting materinya dulu Ya yang fokus bagus pada bikin ya. lagu bagus lah ya gitu. Oh. Ya kalau memang lagu bagus ketemu penyanyi yang bagus, bagus? ya happy banget lah ya. Oke. Ya kalau lagu bagus ketemu penyanyi yang tidak bagus tapi duitnya kenceng nggak apa-apa sih. Fleksibel lah ya, nggak usah Iya. kaku-kaku amat. Iya dong, Oke. iya dong. Ciptain lagu dadakan atau ngejuriin dadakan tadi diciptain lagu dadakan ya? Sebenarnya aku tuh orangnya spontan. Misalnya kan kayak apa namanya gini-gini gitu. Emang nggak textbook. Aku tuh lebih ke spontan ya. Gitu. Jadi kalau ngejuri dadakan sih aman juga sih. Tapi kan lu ngejuriin dadakan lu mesti dandan dikit-dikit, mesti rapi segala macam. Masih ribet ya. Oke. Kalau nulis lagu dadakan kan aman di mana-mana aja. Oh. Bisa di toilet, bisa di mana kan nggak perlu. Inspirasi datang dari mana Dari ya? mana-mana nggak perlu prepare dulu. Biasanya prosesnya gimana sih kamu? Misalkan lagi menghayal jadi presiden di pagi hari, plung, terus tercipta lagunya gimana tuh? Kamu jadi pencipta lagu ya. Pengen tahu aja prosesnya. Kalau aku justru sebenarnya kalau lagi nulis lagu tuh pertama misalnya ada request tolong bikin lagu dong misalnya buat Inul gitu. Gue biasanya selama proses itu biasa kita tuh sering berkomunikasi. Oke. Ya, hal-hal yang simple aku memang bilang kita ini ya in touch ya selama dalam proses ini ya. Oh. Ngobrol segala macam apa. Jadi tapi nggak mau diniatin banget untuk bikin gitu. Oh, oke. Mengalir aja gitu ya. Tiba-tiba ya in moment tiba-tiba Tapi jadi. itu kan jadi spontanitasnya di Spontanitas. situ. Jadi pendekatan dulu baru jadi gitu. Karena ya? biasanya sudah kalau gue nulis tuh diniatkan segala macam nggak bagus hasilnya. Oh, malah nggak bagus. Terlalu mikir gitu. Ah. Karena menurut aku lagu yang indah bagus adalah lagu yang kemudian didengar tuh kita nggak perlu mikir. Gitu. Spontan. Lagunya boleh sulit tapi begitu didengar tuh ringan. I see. Lirik lagu atau lirik atau melodi duluan? Biasa aku bersamaan karena bareng biasanya kan spontan ya. Biasanya aku lagi tiba-tiba keluar liriknya gitu atau aku sedang terharu dengan sesuatu gitu misalnya ngeliat kamu kecebur got gitu misalnya kan. Lihat muka gue aja deh kan langsung melaskan. Langsung terinspirasi. Tadi aku tuh melihat Mas Rere tadi ngomong kayak gitu, langsung aku kepikiran judul lagu. Apa judulnya? Judulnya Bibir Meleot. Itu yang kayak gitu-gitu loh. Gitu. Mengapa bibirmu
melayot-layot, yot. Wih, tepuk tangan dong. Pencipta lagu bisa aja ya. Oke. Nah, bikin lagu Mars Sekolah atau jingle lagu partai? Sebenarnya kalau secara duit pasti partai lebih ada duitnya gede ya. Tapi bikin jingle Mars Sekolah itu kayaknya Long lasting ya. long lasting enggak. Kalau bukan kalau bikin duit jingle partai kayaknya gue butuh duit banget gitu. Oh, sekarang lu gak butuh-butuh amat. Enggak sih gitu. Apa namanya butuh gitu loh. Tapi kalau partai itu kan gimana ya? Aku kan mencoba untuk yang general ya. Jadi nggak terlalu netral lah. inilah gitu. Belum bermain ke arah sana gitu. Jadi sebenarnya pengen bikin lagu tuh nggak yang kayak memihak partai tertentu atau tertentu. Ya kalaupun misalnya nanti bikin suatu saat, mungkin gue bilang, ya duitnya gue mau, tapi nama gue masih ditulis. Cari aman ya Pak, cari aman. Jadi biar nanti kalau partai lain ngasih kerjaan masih ya, aman. apa, gitu Jangan kan? sekarang, jangan pakai dia. Kemarin dia bikin lagu buat partai A. Jangan sampai deh Gitu, ya. kan gitu. gue harus open gitu. Jadi kalau emang ketahuan, nggak ketahuan kan, jangan ditulis nama tapi ke lagunya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Oke, partai yang mau order bawa. Nah, kita udah ngobrol banyak nih sama kamu. Ada satu, mungkin ada pesan-pesan tertentu yang ingin disampaikan untuk penonton Fix Mantap. Oke. Fix Mantap ya? Iya. Oke. Menurut aku sih kita bekerja di bidang apapun, ya khususnya kalau untuk dunia seni ya, baik itu pencipta lagu, penyanyi, komposer. Menurut aku jangan menganggap ini terlalu pekerjaan sih, gitu. Karena sebenarnya dunia seperti ini kita nggak tahu ya. Bisa kita tuh sukses dalam waktu yang singkat, bisa juga sukses dalam waktu yang sangat lama. Harus bisa menikmatinya, maksimal, dimaksimalkan kerja kerasnya, upayanya dimaksimalkan, gitu ya. Terus jalin hubungan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Oke. Terus kalau memang sudah saatnya kamu muncul, pasti akan muncul. Ya. Tapi kalau memang misalnya tidak muncul pun, setidaknya menjalaninya dengan happy. Gitu. Dan selalu siapkan beberapa nyawa cadangan ya. Kalau di bidang ini kamu tidak sukses, kamu pilih yang lain. Tidak fail hidupnya gitu. Punya pekerjaan lain. Nah, itu adalah pesan dari Adibal ya. Oke. Nah, satu lagi. Kamu kan berawal dari nyanyi. Tapi kamu sekarang sudah jadi produser, komposer, coach, vokal coach. Kita kangen dong suara kamu yang bagus itu. Boleh dong nyanyi satu bait, dua bait ya, apa aja. Yang membuat kamu jadi dikenal di dunia musik Indonesia. Aku baru-baru ini kan aku ulang tahun tanggal 29 kemarin. Terus aku kan mikir ya, biasanya kalau dangdut tuh nggak ada lagu ulang tahunnya. Gitu. Aku kemarin tuh bikin lagu selamat ulang tahun bernuansa dangdut dan bernuansa Arabik sedikit ya. Kayak apa tuh? Barakallahu fi umrik, barakallahu fi umrik, selamat ulang tahun, panjang umur, penuh syukur. Barakallahu fi umrik, barakallahu fi umrik, selamat hari lahir, moga sehat bahagia. Berarti sudah rilis? Udah. Oke. Bisa di Spotify ada? Ada semua. Jadi memang pengennya di setiap tema tuh aku hadir lah gitu. Ya terlepas nanti mau dipakai atau enggak. Karya yang ada. Ya, yang pasti nanti teman-teman yang ada di sini kalau ulang tahun, kalau aku posting pasti lagunya itu. Oke, Adibal, seru banget. Jangan kita hari ini, thank you banget loh. Dan gue seneng banget hari ini luar biasa rame. Ya. Iya. Iya, satu lagi. Dari tadi kamu cerita kamu seorang penyanyi, pencipta lagu, produser, vokal coach. Sebetulnya kalau dikasih label, kamu tuh siapa? Aku juga bingung aku siapa. sebenarnya kamu seorang penyanyi kah? Sebenarnya kan gini. Sebenarnya kan aku tuh tadinya memang sekolah dulu pengen jadi profesor. Oke. Karena aku dulu tuh kalau sekolah tuh bagus di kimia, fisika, matematika, lumayan bagus hal-hal kayak gitu ya. Jadi aku membayangkan diriku dulu tuh, mungkin nanti aku tuh kerjanya kan suka nonton itu ya, science fiction ya, kayaknya seru banget gitu. Terus kemudian ke Jakarta, ketemu teman-teman, tiba-tiba aku jadi pengen jadi penyanyi. Terus setelah jadi penyanyi, ternyata aku tidak cukup puas. Terus kemudian aku coba jadi komposer, produser, terus tiba-tiba jadi vokal coach dan produser. Sebenarnya semua hal yang aku inginkan dalam hidup aku tuh udah tercapai. Udah tercapai. Malah lebih gitu. Malah dikasih Tuhan tuh lebih gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang
mungkin kalaupun aku dikasih posisi apapun, aku pengen sih yang apa yang aku punya tuh lebih ngefek positif ke lingkunganku. Misalnya kayak di dangdut, yang mudah-mudahan dengan keberadaan Adibal di industri musik dangdut bisa menjadi influence yang positif dan bagus. Itu Jadi aja. profesimu apa? Prosesiku adalah manusia biasa yang banyak maunya. Oke, fix. Adibal adalah seorang yang punya karya luar biasa di dunia musik Indonesia. Yang pasti aku, ini penting banget ini. Ini justru yang lebih penting dari semuanya. Gitu. Apa Ya, aku mau say thank you banget untuk Mas Rere dan seluruh tim Tata Logam. Karena aku kemarin ngelihat banyak banget memberikan edukasi ya. Gitu. Dan sejujurnya memang bikin konten seperti ini kan memang perjuangannya juga nggak mudah ya. Iya, gitu. benar. Ya, aku salah satu mungkin bagian orang yang akan sangat support program ini. Mudah-mudahan Thank you. mudah-mudahan akan berkesinambungan dan mudah-mudahan akan berkembang ke arah yang lain karena memang aku juga banyak bikin hal-hal kayak gini. Someday mungkin kita bisa kolaborasi ya. Amin. Oke. Thank you. Bisa nyanyi kan? Oh, Bisa nyanyi kan? sedikit. Coba sebuah lagu harus. Saya gimana? Hatiku harus. Ya, yang pasti harus nonton dan subscribe channel ini. Iya, oke ya. Nah, itu dia ngobrol sama kita ya, Adibal masih di podcast Fix Mantap. Gak kuku. Au.